Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pimpinan Komisi 5 beserta anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Sekjen PKP beserta jajaran, Ibu Sekjen Transmigrasi beserta jajaran, Pak Sastama BMKG beserta jajaran, hadir juga mungkin balai-balai di seluruh Indonesia. Yang pertama untuk PKP, ya. Sebelumnya sebagaimana tadi disampaikan bahwa rapat hari ini adalah rapat pembahasan APBN 2026, di mana DPR bersama pemerintah bersepakat dalam satu instrumen APBN untuk kesejahteraan rakyat. Dan beberapa hari bulan ini DPR dievaluasi oleh rakyat. Maka hari ini sebagai anggota DPR tentu kita ingin menegaskan fungsi anggaran, fungsi budgeting, dan program yang kita bahas hari ini benar-benar untuk kepentingan rakyat. Meskipun selama ini kita tahu bahwa apa yang kita bahas ya tetap rakyat didahulukan. Tetapi hari ini kita perlu pertegas lebih rinci dengan apa yang sudah pernah kita sampaikan, kita minta hingga Satuan 3. Karena dalam Satuan 3 akan lebih jelas by name, by address, by locus, sampai kita tahu bagaimana pekerjaannya dan bisa menjalankan fungsi yang lainnya, yaitu fungsi pengawasan. Setiap kita yang hadir di sini membawa mandatori dalam suatu amanat konstitusi, mewakili dapil mulai dari Papua sampai ke Aceh, saya dari Maluku. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Ketua, bahwa harga kemahalan yang ada di Papua tidak bisa sama dengan yang ada di Sulawesi ataupun di Jawa. Sama juga dengan di Maluku. Tidak sama alokasi perumahan BSPS misalnya di Kota Ambon dengan yang ada di KKT atau ada di Seram bagian timur. Tidak sama. Dengan adanya Satuan 3 atau dengan tahunya kita terkait dengan di mana ketetapan kita untuk meletakkan satu program. Apa paradigma atau apa target program ini layak untuk bisa ditempatkan di kabupaten ini, di provinsi ini, atau di desa ini. Kita menggunakan asumsi apa? Baik asumsi makro ataupun asumsi mikro. Untuk bisa menentukan untuk apa target satu program ini diletakkan. Saya ambil contoh misalnya di perumahan Pak Sekjen ya. Kalau misalnya data kita itu adalah berapa sih kawasan pemukiman yang harus kita bedah, berapa sih rumah layak huni yang harus kita bangun, maka basis kita yang pertama-tama itu adalah data. Pertanyaannya, apakah data itu adalah data hanya data mentah atau data yang terpilah? Selalu dalam BPS, sebagai satu kerangka acuan data, menyajikan tentang standar
kelayakan hidup. Standar satu daerah layak mendapatkan program dengan basis misalnya pencapaian RPJMN atau visi Presiden. Dalam astacitanya Presiden, dalam konstitusi Undang-Undang Dasar, negara melindungi, negara memberikan kesejahteraan. Jika kemudian tadi Pak Ketua sampaikan, jika kemarin dalam rapat Komisi 5 dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, kita memberikan fokus benar bagaimana ada roadmap, langkah-langkah strategis, aksi-aksi nyata, agar desa itu bisa naik kelas dari desa tertinggal menjadi desa mandiri atau desa maju. Sama juga mungkin ketika kita hari ini rapat dengan Kementerian Perumahan dan Pemukiman dan Kawasan Pemukiman. Ada satu ikatan sebagaimana koneksi atau ikatan jaring laba-laba. Permasalahan kedua itu diakibatkan oleh permasalahan pertama. Permasalahan ketiga diakibatkan oleh permasalahan kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa sama-sama antara kementerian ini punya satu pintu data, maka persoalan yang ada di Indonesia sampai kapanpun tidak akan selesai. Kita akan hari ini rapat di sini sama dengan 5 tahun kemarin kita berapat. Maka kita akan tetap ditagih oleh masyarakat buat apa DPR berapat terus. Rapat dan rapat tidak ada hasil kerjanya kepada masyarakat. Bukan salahnya di rapatnya kita, tetapi dari mana kita memulai dan bagaimana kita mengerti tentang persoalan dan mengambil solusi atas setiap persoalan itu. Maka hari ini untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman saya minta data, Pak. Data tentang bagaimana anggaran ini, anggaran APBN 2026 yang hari ini kita semua merasa gembira bahwa ada peningkatan anggaran. Bahwa nanti ada alokasi program, kalau tidak salah 8 kali lipat ya pimpinan ya. 8 kali lipat untuk BSPS. Pak, di Maluku saya terima data 26.000 Pak. Saya langsung saja Pak, Maluku dapat berapa? Dari APBN 2026. Kalau kita bicara, kita ini hadirnya kita di sini, ini sebagai satu jembatan pembawa aspirasi, pejuang untuk dapil kita sebagaimana kita disumpah dalam janji kita. Saya langsung saja ingin menanyakan di sini, jangan sampai kita sudah rapat sampai berhari-hari, saya pulang tidak membawa apa-apa. Benar kan Bapak Ibu ya? Kita ingin kerja nyata Pak, kita ingin wujud nyata dari program yang ada di dalam instrumen APBN untuk kesejahteraan rakyat. Semua Pak, dari Aceh sampai di Papua, pasti ingin. Dan itu juga yang disampaikan oleh Presiden, 3 juta rumah harus clear di mana penempatannya. Yang kedua untuk transmigrasi, terus terang memang Pak Bu Sekjen, ini pas buka data dan juga paparan yang tadi disampaikan, ada satu pertanyaan menggelitik Bu. 10.000 ya, 1.000 beasiswa patriot ya, 1.000 beasiswa patriot, dananya 416 miliar untuk 8 kabupaten. Per orang kalau kita bagi 41 juta ya. Ini mohon maaf Ibu, kok seperti Kementerian Pendidikan sudah pindah ke transmigrasi ya. 52% anggaran Kementerian Transmigrasi diserap habis dalam program ini, Bu.
Ada apa sih sebenarnya 8 provinsi ini, 8 kabupaten ini? 8 kabupaten ya, karena Bapak di belakang bertanya, saya baca ya Pak. Kabupaten Balang, Kota Batam, kawasan transmigrasi ya, kawasan transmigrasi Barelang, Kota Batam, kawasan transmigrasi Salor, Kabupaten Merauke, kawasan transmigrasi Kaluku, Kabupaten Mamuju, kawasan transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, kawasan transmigrasi Selaparang, Kabupaten Lombok Timur. Ini saja ya, Bu. Apa tidak ada daerah lain yang memang butuh beasiswa patriot? Emang hanya 8 ini? Sampai 1000-nya harus di sini. Emang daerah lain tidak butuh? Sementara kawasan transmigrasi yang Ibu paparkan ini ada di semua provinsi kabupaten gitu. Sementara 52% dari anggarannya Ibu ini ada di sini. Terus terang kami fraksi PKS menolak, Bu. Bagaimana Kak Poksi? Saya karena udah Saya mau mohon untuk bisa dipercepat. Iya, iya Pak Ketua. Ini singkat dan tegas saja Pak. Langsung menolak berarti. Menolaknya dalam konteks bahwa tidak setuju dengan hanya 8 kabupaten ini. Itu konteksnya gitu. Harus lebih gitu. Dan kalau usulan kita di konsinyering sih kita sudah merevisi ya Bu. Revisi terkait dengan ada beberapa data yang perlu ada tambahan-tambahan karena terus terang kemarin saya melihat di Maluku masih ada 2 kawasan transmigrasi saja yang jadi lokus gitu. Pada 2 itu ada di Kobisonta ya Bu. Nah, padahal di Pulau Buru itu ada program strategis nasional untuk kawasan transmigrasi. Sudah saya usulkan, tapi saya minta juga nanti ada kejelasannya. Untuk BMKG sebenarnya sudah selesai karena sudah ditegur pimpinan. Saya nanti beri kesempatan. Saya nanti dilengkapi Kapoksi dan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.